Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diego Arya Jati dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 5 kelas A. Teman-teman semua, di sini saya akan mereview sedikit materi yaitu Sosiologi Politik Hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Beni Ahmad Seibani MSI. Semoga Bapak Beni selaku dosen mata kuliah kami senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, teman-teman semua, langsung kita ke materi yang pertama. Jadi, materi pertama itu membahas mengenai pengertian sosiologi politik hukum. Jadi, sosiologi politik hukum ini dibagi menjadi sosiologi, politik, dan juga hukum. Arti kata sosiologi ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya dengan berbagai macam gejala sosialnya ya. Yang kedua ada politik, teman-teman. Politik di sini artinya untuk pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Nah, berwujudnya apa? Berwujudnya proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Sedangkan hukum di sini ini adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi atau lainnya. Tujuannya apa? Untuk mengatur tingkah laku manusia dan menjaga ketertiban supaya tidak ada kericuhan atau kekacauan. Jadi substansi yang kita ambil dari pokok bahasan ini bahwa hukum-hukum yang timbul baik peraturan ketentuan perundang-undangan dan lain-lain, artinya hukum itu tuh lahir pada faktor sosiologi, politik, dan sosial gitu. Jadi sosiologi politik hukum ini lebih dominan memahami kebijakan serta keberlakuan di masyarakat. Jadi teman-teman semua bisa kita ambil kesimpulan bahwa hukum itu tuh timbul karena adanya pengaruh struktur sosial masyarakat. Bisa diambil daripada masyarakat industri pedesaan maupun perkotaan, situasi pencarian ataupun situasi-situasi lainnya. Kemudian juga perilaku maupun situasi yang berakar dari keadaan sosial tersebut. Sehingga teman-teman semua dari suatu itu akan timbul adanya penguasa atau lembaga yang berwenang untuk merumuskan perundang-undangan kita atau peraturan kita menjadi formal yang biasa di Indonesia itu disebut dengan lembaga legislasi begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, setelah itu sosiologi politik hukum ini memiliki 3 objekan utama atau 3 konsep objek yang mendasar. Yang pertama ada masyarakat, karena ini adalah faktor yang paling penting. Jika tidak ada masyarakat, sosiologi pun tidak akan terbentuk. Yang kedua ada kekuasaan dalam arti politik begitu. Terus yang ketiga hukum yang menentukan ketentuan berbagai macam perilaku manusia. Kemudian teman-teman semua, kita juga mempelajari mengenai asas-asas sosiologi politik hukum. Nah, asas sosiologi politik hukum ini merupakan nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam penuangan norma atau isi daripada peraturan-peraturan dari bentuk dan susunan peraturan perundang-undangannya yang dilakukan dengan cara atau metode yang tepat sehingga mengikuti prosedur yang ditentukan. Nah, jadi asas-asas ini teman-teman, ini adalah sebagai landasan atau modal utama sebelum dimasuki ke dalam peraturan perundang-undangan gitu. Di antaranya ada asas kemanusiaan, pengayoman, kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, dan keadilan atau asas-asas lainnya. Oke, selanjutnya teman-teman semua, kita juga belajar mengenai teori pemberlakuan secara sosiologi dari masa ke masa. Jadi di sini tuh kita membahas apakah aturan hukum itu diterima oleh masyarakat dapat berlaku secara efektif atau tidak gitu. Yang pertama dari masa ke masa itu kita bahas mengenai teori pemberlakuan hukum pada masa kerajaan. Nah, di masa kerajaan ini sebelum kerajaan Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, Indonesia sudah memiliki kebudayaan yang sangat maju, terutama kebudayaan tersebut tumbuh berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nah, Indonesia tidak serta-merta menerima budaya yang baru masuk. Mengapa demikian? Karena sistem kerajaan yang mutlak secara turun-temurun sehingga menolak pemberlakuan hukum yang berlaku atau hukum yang baru itu. Jadi masih mengikuti apa kata kerajaan atau rajanya bilang. Misalkan rajanya bilang A, ya masyarakat yang lain yang tinggal di sekitar situ harus mengikuti ketentuan peraturan kerajaan tersebut. Selain kehidupan berkasta, teman-teman, pada zaman itu juga masyarakat hidup dengan cara berkelompok. Nah, kelompok-kelompok kecil bersatu dengan kepemilikan hak tanah yang luas
dan kepala suku yang terkuat serta yang terbaik yang berhak atas tahta kekuasaan tersebut. Kemudian pemimpinnya juga ditentukan secara turun-temurun, jadi tidak ada yang namanya demokrasi istilahnya, namanya juga kan kerajaan. Nah, kemudian juga teman-teman ada teori pemberlakuan hukum pada masa Orde Lama. Nah, di situ Orde Lama Indonesia itu mengalami beberapa perubahan ya mengenai asas paham dan ideologi tentunya yang berkembang di kehidupan masyarakat. Nah, sehingga apa? Menjadikan sistem birokrasi sebagai sarana politik dan juga dalam hal mobilitas massa pada tahun 1950 kalau nggak salah sampai dengan tahun 1959. Yaitu pada saat era demokrasi yang bersifat parlementer, partai politik mulai memandang perlunya menduduki dan memanfaatkan birokrasi itu sebagai kekuasaan politiknya yang berbasis pada ideologi. Dan akibatnya para partai politik yang memang pemilu mendominasikan departemen dan lembaga negara lainnya. Nah, selain itu teman-teman semua, kita juga membahas mengenai teori pemberlakuan hukum pada masa Orde Baru. Nah, di mana pada masa Orde Baru ini teman-teman semua, perkembangan dan dinamika hukum dan tata peradilan di bawah Orde Baru itu tuh justru diawali oleh penyingkiran hukum dalam proses politik. Dan pemerintahan pada masa Orde Baru itu mengalami kepurukan sangat-sangat buruk sampai mencapai puncaknya ketika diiringi dengan munculnya krisis ekonomi. Nah, selain itu teman-teman semua, kita juga membahas mengenai teori keberlakuan hukum pada masa reformasi. Di mana pada masa reformasi ini teman-teman, hukum itu kembali direvisi seperti adanya amandemen Undang-Undang Dasar dan lain sebagainya. Hal tersebut muncul karena adanya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru begitu. Kemudian teman-teman semua, kita juga belajar mengenai sejarah hukum nasional dalam penerimaan dan penolakan serta transformasinya kepada peraturan undang-undangan. Jadi pada masa itu sebetulnya perjuangan kemerdekaan Indonesia paling tidak diawali pada masa pergerakan nasional yang diinisiasi oleh Budi Utomo pada tahun 1908. Kemudian Serikat Islam. Terus juga ada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama tahun 1926. Terus juga ada Sumpah Pemuda 1928. Nah, pada masa itu menuju kemerdekaan. Inilah segenap komponen bangsa bersatu padu demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, sejarah awalnya itu Badan Penyelidik Usaha atau BPUPKI kalau nggak salah dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Itu badan yang akan menyusun rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno itu menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nah, pada saat itu pada tanggal 22 Juni 1945, nah, anggota BPUPKI itu membentuk panitia 9 yang terdiri dari 9 orang. Untuk apa? Untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 45. Setelah banyak yang menolak untuk disidangkannya seperti kalimat naskahnya Piagam Jakarta itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu tuh ditolak oleh berbagai macam pihak. Oleh sebab itu, naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan UUD 45 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, setelah itu teman-teman, pengesahan UUD 45 itu dilakukan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Nah, naskah rancangan UUD itu disusun pada masa sidang kedua BPUPKI. Nah, nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada BPUPKI untuk Sumatera. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, tanggal 18 Agustus 1945 PPKI baru mengesahkan Undang-Undang 45 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, dengan diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia ini pada tanggal 17 Agustus 45,
berarti menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya negara NKRI. Nah, sejak saat itu barulah bangsa Indonesia telah mengambil keputusan sikap politik hukum untuk menetapkan tata hukum Indonesia dengan membuat peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya terakhir teman-teman, kita juga membahas mengenai politik hukum Islam di Indonesia. Nah, politik hukum Islam di Indonesia ini teman-teman semua sejatinya sudah berlaku ya sebelum kemerdekaan Indonesia. Bahkan penerapannya jauh diberlakukan sebelum kemerdekaan negara NKRI ini. Namun penerapan tersebut mengalami pasang surut teman-teman, sejalan dengan naik turunnya dan luas sempitnya bidang hukum Islam yang berlaku dan diberlakukan dari waktu ke waktu pada masa itu gitu. Nah, kemudian sebagian ulama juga mendefinisikan politik hukum Islam itu sebagai perluas peran penguasa untuk merealisasikan kemaslahatan manusia sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama gitu. Nah, berbicara agama dan negara, teman-teman semua, sebetulnya di negara sekuler pun keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena pengelolaan negara itu adalah manusia yang terikat kepada berbagai norma di dalamnya. Termasuk salah satunya adalah norma agama. Nah, menurut Profesor Mahfud MD, secara yuridis konstitusional, negara Indonesia itu bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler. Menurutnya itu Indonesia adalah religious nation states atau negara kebangsaan yang beragama. Nah, Indonesia itu kan adalah negara yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral menurut beliau, sekaligus sebagai sumber hukum material dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, karena itu dengan jelas teman-teman semua dikatakan bahwa salah satu dasar negara Indonesia itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Selanjutnya teman-teman semua, kita juga belajar mengenai tantangan dan dinamika sosial politik hukum Islam di Indonesia. Nah, sebetulnya sejarah telah mencatat bahwasannya dinamika hubungan Islam dan negara pada masa Orde Baru itu mengalami pergeseran yang bersifat argonistik, resiprokal, kritis, atau timbal balik yang sangat kritis gitu ya, sampai akomodatif. Nah, yang pertama ada tahap antagonistik. Di tahap ini tuh hubungan Islam dan negara pada tahap antagonistik ini lebih banyak peristiwa yang memunculkan pola hubungan yang tidak harmonis berupa konflik ideologis. Keadaan negara yang kuat itu memainkan pengaruh ideologi politik sampai ke tingkat masyarakat bawah. Nah, ini kan sangat-sangat tidak sangat-sangat tidak relevan gitu terhadap keadaan hubungan Islam pada saat itu. Kemudian ada juga hubungan resiprokal kritis. Nah, di sini itu teman-teman semua, umat Islam itu menyadari perlunya strategi untuk menempuh jalur struktural birokrat pada sistem kenegaraan. Gitu. Pada tahap ini tuh kalangan cendekiawan dan politisi Islam itu harus berani untuk bersentuhan langsung dengan pemerintah Orde Baru. Kemudian selanjutnya juga kita bahas pada pola akomodatif. Di dalam pola akomodatif ini, tantangan dinamika sosial politik hukum itu sebagai antitesa dan pola hubungan sebelumnya, Islam hampir menguasai seluruh sendi-sendi pemahaman dan negara. Tercatat realitas sosial politik umat Islam itu demikian penting untuk memainkan peranannya di pentas nasional. Jadi hubungannya Islam dan negara itu terasa lebih harmonis di masa umat Islam telah masuk sebagai bagian dan sistem politik di Indonesia dalam elit dan birokrasinya gitu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah itu datang dari pribadi saya, bila kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.